juga baik Bu Syari. Alhamdulillah. Oh iya Bu Syari, saya dengar nih Ibu akan melakukan coaching ya dengan rekan sejawat Bu Syari. Oh iya Bu, rencana setelah ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya. Tadi beliau menelpon saya, katanya mau curhat nih mengenai masalah yang dihadapinya Bu. Oh begitu, baiklah Bu Syari. Saya di sini akan melakukan observasi nih Bu Syari mengenai proses coaching yang akan Bu Syari lakukan. Dengan senang hati Bu, karena itu akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya. Nah, sebelum kita mulai coaching nih Bu Syari, saya akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching Bu Syari. Siap Bu, bagaimana kira-kira? Nah, ya Bu Syari. Nah, jadi nanti saya akan menilai berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Bu Syari sudah menerapkan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum? Yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oh, seperti itu ya Bu. Iya Bu Syari. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan juga nih yang ingin saya ajukan pada Bu Syari sebelum melakukan coaching ini. Apakah kira-kira Bu Syari berkenan? Oh, insya Allah saya berkenan Bu. Kira-kira nih Bu Syari, kompetensi coaching apa nih yang ingin Bu Syari kembangkan nanti pada saat ketika melakukan coaching? Ya Bu, saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching ini Bu, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, bagus sekali ya Bu Syari ya. Nanti saya akan bantu Bu Syari untuk mengamati kegiatan coaching Bu Syari. Baik Bu, agar bisa kiranya kemampuan kompetensi saya nanti semoga dapat meningkat ya Bu. Amin. Nah, kemudian Bu Syari, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bu Syari kembangkan? Oke Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi seperti mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, kalau begitu nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati Bu Syari pada kedua kompetensi tersebut ya Bu Syari ya. Baik Bu. Nah, selanjutnya untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang ingin Bu Syari lakukan itu seperti apa Bu Syari? Saya bisa memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya Bu. Baiklah kalau begitu Bu Syari, nanti setelah ini silakan Bu Syari melakukan coaching. Ya, semangat Bu Syari, semoga berhasil. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama Bu Syari. Assalamualaikum Pak, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, baik Bu. Oh ya Pak, Bapak bilang ada hal yang ingin didiskusikan dengan saya ya Pak. Iya Bu, sebelumnya saya ingin berdiskusi sama Ibu tentang masalah yang sedang saya hadapi. Dan kemudiannya juga waktunya untuk misalnya Ibu bisa ada kesempatan mau berdiskusi dengan saya. Baik Pak, terima kasih sudah ingin mau bercerita tentang permasalahan yang sedang dihadapi ya. Apa yang bisa saya bantu kira-kira Pak untuk mengatasi permasalahan dari Bapak? Iya Bu, di sini kan saya meminta Ibu sebagai rekan kan gitu, yang mungkin bisa Ibu membantu mengatasi masalah. Ya mungkin nanti bisa Ibu memberi solusi kepada saya dengan masalah yang saya hadapi ini. Baik Pak, sebelum kita mulai ya Pak, bagaimana perasaan Bapak menjelang sesi coaching kali ini? Mungkin ada hal khusus yang ingin Bapak diskusikan atau fokuskan? Sejujurnya Bu ya, saya merasa sedikit kecewa Bu, karena beberapa tantangan di pekerjaan itu yang ada masalahnya, jadi saya butuh solusi Bu. Apa nih yang kira-kira membuat Bapak kecewa? Karena saya merasa gagal Bu, gagal telah diberi amanah sama kepala sekolah itu, karena saya merasa nggak mampu melakukan amanah tersebut. Oke, semoga saja saya bisa membantu atas permasalahan yang Bapak hadapi Pak ya. Nah, ini Pak, apa tujuan yang ingin Bapak capai kira-kira dari sesi coaching kita ini?
tujuannya sih saya ingin bisa mendapatkan solusi itu dan bisa meningkatkan kemampuan saya, kompetensi saya dalam menangani permasalahan saya di sekolah sih, kayak kedisiplinan siswa itu. Baik, apa definisi tujuan akhir nih kira-kira Bapak harapkan? Yang saya harapkan sih kedisiplinan anak di sekolah itu lebih meningkat, jadi anak-anak lebih sedikit lah dalam melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Bagus. Apa ukuran keberhasilan yang Bapak inginkan dari sesi coaching kita ini, Pak? Ukuran keberhasilannya mungkin nanti kalau misalnya udah saya terapkan, kalau misalnya udah ada solusinya, jadi anak-anak itu dari kurang dan saya mendapatkan solusi yang baik, itu sih menurut saya ukuran keberhasilan. Oke. Jadi sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi ya Pak ya. Apa gitu yang membuat Bapak kesulitan dalam mendisiplinkan siswa di sekolah? Kesulitannya yang saya hadapi mungkin karena kurangnya kerjasama di sekolah, ya masih rekan-rekan guru itu dalam mendisiplinkan anak masih kurang kerjasama. Seperti banyak masih guru itu menganggap bahwa kedisiplinan siswa itu, karena saya bertugas sebagai wakil kesiswaan di sekolah, jadi tugas mendisiplinkan anak itu banyak guru-guru itu menganggap disiplin anak ini tugasnya guru BK dan kesiswaan. Baik, mungkin bisa coba Bapak ceritakan lebih lanjut itu atau lebih rinci? Karena saya beberapa hari ini saya melihat banyak kali anak-anak yang melanggar peraturan di sekolah, seperti datang terlambat, kemudian pakaiannya tidak rapi, tidak dimasukkan, kemudian banyak anak-anak yang meninggalkan kelas pada saat jam pelajaran gitu, pada saat jam pelajaran sedang berlangsung, sementara gurunya masih ada di dalam gitu. Jadi menurut Bapak sendiri nih Pak, bagaimana Bapak bisa menghadapi situasi tersebut? Menurut saya sih, kalau misalnya semua guru bisa andil mendisiplinkan anak, mungkin anak-anak nanti udah berkurang dalam hal disiplin. Baik Pak, kira-kira kalau dari skala 1 sampai 10 nih Pak ya, dari masalah yang Bapak sampaikan tersebut dan sudah Bapak terapkan selama ini, kira-kira Bapak ada di posisi skala berapa? Kalau dari skala, saya pertama diminta menjadi penanggung jawab disiplin siswa, jadi penanggung jawab di kesiswaan. Ekspektasi saya kan, saya berharapnya kepinginnya minimal dapat 8 lah gitu, karena udah berjalannya waktu ini saya merasa berada di posisi nomor 5 gitu. Nomor 5 ya Pak ya. Baik, sekarang mari kita merancang Pak ya untuk rencana aksi. Nah, apa rencana Bapak dalam mencapai tujuan yang Bapak inginkan untuk saat ini? Rencana saya ini, saya kepingin segera ini berkoordinasi dengan kepala sekolah, membuat rapat dewan guru dengan guru-guru yang lain untuk menyelesaikan atau mencari solusi sih. Jadi bukan solusi cuma dari saya, itu kan bisa nanti mungkin dapat masukan dari kawan-kawan lain juga. Itu sih rencana saya. Baik Pak, adakah kira-kira prioritas yang Bapak miliki dalam rencana aksi Bapak? Prioritasnya sih kepinginnya membuat fondasi yang kokoh dulu bersama rekan sejawat itu, kayak misalnya menerapkan peraturan di sekolah itu. Jadi dengan fondasi yang kuat, nanti kan anak-anak bisa lebih berkurang dalam melanggar peraturan. Oke, apa menurut Bapak strategi yang Bapak gunakan untuk mencapai tujuan tersebut? Strategi saya sih mungkin ya Bu ya, yang pertama, tapi bukan mungkin, tapi rencana yang akan saya buat itu strategi yang pertama yaitu saya dan rekan sejawat, kalau misalnya nanti udah dikoordinasikan dengan kepala sekolah, lebih aktif dalam memantau tingkat kedisiplinan siswa setiap di kelas. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin saya akan mengingatkan kembali pada rekan-rekan guru agar dapat menjalankan keyakinan kelas yang selama ini sudah dibuat. Apakah memang keyakinan itu sudah dibuat belum, ataukah sudah dibuat tapi belum diterapkan. Itu jadi saya mengingatkan lagi nanti kepada rekan-rekan lain untuk menjalankan keyakinan kelas. Kemudian kalau untuk anak terlambat sih, rencana saya nanti mungkin yang anak terlambat itu berapa kali terlambat, nanti saya panggil orang tuanya, berkoordinasi lah, karena orang tua kan harusnya tahu anak masuk jam berapa, jadi kalau diantar lebih cepat kan jadi nggak terlambat.
Kemudian yang terakhir mungkin pada saat upacara mungkin nanti mengingatkan kembali kepada pembina upacara untuk menyampaikan lagi bahwa di upacara itu kan ada namanya janji siswa. Di janji siswa itu kan anak lebih bisa mengikuti peraturan, gitu, bertanggung jawab, disiplin, itu diperhatikan. Wah, bagus sekali ya. Itu langkah-langkah strategi yang sangat baik ya Pak ya. Rencana aksi yang struktur dan fokus pada detail akan membantu Bapak untuk mengatasi permasalahan yang lebih efektif. Nah, sekarang kira-kira nih Pak, kapan Bapak akan menindaklanjuti masalah ini? Rencana saya segera mungkin sih dalam minggu-minggu ini rencana saya langsung berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk membuat rencana aksi tersebut, seperti misalnya kayak tadi rapat dengan guru yang rencana kepala sekolah kemarin ada dapat gambaran dari kepala sekolah kan akhir bulan depan baru ada rapat dengan guru. Mungkin nanti saya minta dipercepatlah untuk di minggu ini untuk bisa dapat dengan guru. Kira-kira nih apa yang Bapak akan persiapkan nih Pak untuk menjalankan strategi dalam waktu dekat? Rencananya kalau strategi dalam waktu dekat ini yang saya minta nanti mungkin ke pembina OSIS nanti untuk mengkoordinasikan anak-anak anggota OSIS. Jadi nanti anak anggota OSIS kalau bisa orang itu nanti mengecek setiap kelas apakah keyakinan kelas itu sudah tertempel di dinding. Jadi nanti kalau misalnya sudah tertempel di dinding, sejak dari sini nanti bisa diingatkan kembali. Dan kemudian nanti saya harap juga anak OSIS sebagai role model bahwa kalau bisa orang itu sebagai contoh orang itu berdisiplin di sekolah. Bagus itu Pak. Jadi siapa dan apa yang akan nanti membantu Bapak dalam menjaga dan merealisasikan strategi ini yang sudah Bapak rancang kira-kira? Yang dapat membantu dan jelas pasti kan kepala sekolah dan seluruh warga sekolah sih, termasuk dari dewan guru, TU, dan lingkungan sekitar juga kan gitu. Kemudian saya nanti minta dibantukan lagi dengan anak-anak OSIS itulah untuk menjalankan realisasikan. Bagaimana Bapak melihat tindak lanjut atau tolak ukur keberhasilan Pak dari rencana ini? Tolak ukur yang saya ambil nanti mungkin dengan harapan dewan guru apakah keyakinan kelas itu nanti mungkin saya tanya sama ketua dewan guru apakah sama wali kelas sih terutama apakah keyakinan kelas itu sudah diterapkan. Kemudian melihat presentasi anak lah nanti dalam 2 minggu atau 3 minggu ini presentasi anak yang melakukan pelanggaran apakah berkurang atau masih tetap. Jadi kalau masih tetap berarti kan belum berjalan itu strateginya. Oke, baiklah Pak. Jadi saya sangat senang ya mendengarkan rencana dan strategi yang Bapak sudah sampaikan ke saya. Di mana harapan saya semoga masalah ini akan segera terselesaikan dan juga siswa-siswa Bapak dapat lebih disiplin dalam menjalankan semua peraturan untuk ke depannya. Ya Bu, kalau begitu terima kasih Bu atas masukannya dan mendengarkan kesulitan yang saya hadapi. Terima kasih kali. Oke Pak, sukses selalu ya Pak ya. Baik Bu. Saya pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak ya. Bagaimana keadaannya Bu Syahri? Sudah kan melakukan proses coachingnya? Alhamdulillah sudah selesai nih Bu Anti. Nah, kira-kira tadi setelah Bu Syahri melakukan coaching, bagaimana tadi prosesnya Bu Syahri? Apa yang Bu Syahri rasakan setelah proses coaching tadi? Alhamdulillah Bu, saya merasa lega. Saya bisa senang karena membantu teman saya sudah menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi yang ada pada dirinya. Iya Bu Syahri. Terus apa lagi Bu Syahri? Tadi saya melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan Tirta Bu, dan senang sih bisa menerapkannya. Alhamdulillah. Saya tadi sudah melihat juga nih dan mengamati Bu Syahri saat melakukan proses coaching ya dengan pendekatan Tirta. Saya melihatnya sudah bagus nih Bu Syahri dan lengkap, mulai dari tujuan, identifikasi, maupun tanggung jawab. Semuanya sudah Bu Syahri terapkan tadi ya. Iya Bu, terima kasih atas bantuan pengamatannya, di mana itu akan membantu saya untuk lebih baik ke depannya dalam melakukan proses coaching. Amin Bu Syahri. Nah, kira-kira kompetensi coaching mana lagi nih yang ingin Bu Syahri kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi?
Saya ingin mengembangkan pada kompetensi seperti mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena dengan adanya pertanyaan berbobot nantinya akan mampu menggali lebih dalam potensi coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya, Bu. Oh, bagus sekali ya Bu Syari ya. Jadi secara umum Bu Syari semuanya sudah berjalan dengan baik. Semoga kedepannya Bu Syari bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching ya Bu Syari ya. Baik Bu, terima kasih atas pengamatan dan masukannya ya Bu. Ada lagi nih Bu Syari yang ingin dibicarakan? Sepertinya kayaknya sudah cukup Bu. Alhamdulillah. Kalau tidak ada lagi Bu Syari, kita cukupkan diskusi kita ini ya Bu Syari ya. Terima kasih